Apa yang terjadi ketika dalam tubuh Anda tumbuh tumor-tumor kecil di bagian saraf? Tumor jinak yang bertebaran di saraf seluruh tubuh Anda pasti akan mengganggu kegiatan Anda sehari-hari, bukan? Mulai dari kegiatan sederhana, apalagi kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tingkat fokus yang tinggi. Neurofibromatosis merupakan sekelompok kelainan neurokutan autosomal dominan atau kelainan genetik turunan yang memengaruhi sistem saraf dan kulit, yang ditandai dengan beberapa makula caveolite dengan bintik-bintik seperti warna kopi susu atau ditandai dengan predisposisi pembentukan tumor, serta gangguan belajar ataupun perilaku. Secara sederhananya, neurofibromatosis itu merupakan penyakit mutasi genetik yang dimana tumbuh banyak tumor jinak di bagian saraf seluruh tubuh yang dapat berdampak ke kegiatan sehari-hari. Neurofibromatosis dibagi menjadi 3 tipe, yaitu NF1, NF2, dan schwannomatosis. Kalian pasti bertanya-tanya, kira-kira apa sih penyebab penyakit neurofibromatosis ini? Neurofibromatosis itu adalah penyakit yang terjadi akibat dari kelainan genetik. Penyebab utama neurofibromatosis adalah mutasi pada suatu gen, yaitu gen penekan tumor. Gen yang mengalami mutasi ini adalah gen yang berperan penting dalam proses pertumbuhan sel. Jadi, jika terjadi mutasi pada gen ini, maka pertumbuhan sel tidak akan berjalan dengan baik dan siklus sel akan terganggu. Pada sel tertentu, terutama sel Schwann, kemudian akan mengalami pertumbuhan berlebihan dan membentuk tumor pada jaringan saraf. Kira-kira bagaimana ya cara mengidentifikasi jika seseorang mengidap neurofibromatosis? Gejala neurofibromatosis itu berbeda-beda tergantung pada neurofibromatosis jenis yang mana. Untuk NF1, melalui berbagai gejala yang melibatkan kulit, mata, sistem saraf, dan tulang. Tanda-tanda awal yang paling sering teramati pada kulit adalah makula caveolite, yaitu bercak kecoklatan yang muncul akibat peningkatan jumlah sel penghasil pigmen. Untuk NF2, ciri khasnya adalah munculnya tumor jinak di saraf pendengaran kedua telinga, yang disebut schwannoma vestibular. Tumor ini sering menyebabkan pendengaran menurun secara bertahap, telinga berdenging, dan masalah keseimbangan. Tumor bisa muncul di organ lain juga, bukan hanya di telinga saja, seperti saraf di kepala, tulang belakang, atau saraf tepi. Lalu untuk schwannomatosis, nyeri yang terus-menerus atau kronis, yang seringkali menjadi alasan utama pasien datang ke dokter. Selain itu, sebagian penderita juga merasakan adanya benjolan di bawah kulit di area yang terkena, terutama di sepanjang saraf. Namun, biasanya untuk schwannomatosis, gejalanya baru muncul ketika usia remaja akhir hingga awal dewasa. Untuk pengobatan neurofibromatosis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah pengamatan, yaitu observasi kondisi pasien secara rutin untuk mengetahui perkembangan tumor. Kemudian ada penggunaan alat bantu seperti alat bantu dengar bagi yang mengalami gangguan pendengaran. Lalu ada fisioterapi untuk meningkatkan kondisi fisik pasien, konsumsi obat-obatan untuk meredakan nyeri saraf, dan jika tumor sudah dalam kondisi membahayakan, maka dapat dilakukan tindakan operasi pengangkatan tumor. Jadi, kesimpulannya, neurofibromatosis adalah sekelompok kondisi yang bervariasi dalam tingkat keparahannya, tetapi memiliki implikasi mendasar bagi ahli anestesi, dokter, dan ahli bedah. Neurofibromatosis dapat digolongkan menjadi 3 tipe. Namun, tipe neurofibromatosis 1 adalah salah satu penyakit menular genetik yang paling umum, dan ahli anestesi dengan praktik umum kemungkinan besar akan menemui pasien dengan kondisi ini. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk memiliki pengetahuan definisi, gejala, penyebab, dan cara pengobatan dari penyakit ini, sehingga kita dapat lebih berwaspada dan dapat lebih mengenali penyakit ini.